Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita diberikan kenikmatan sehat dan bisa berjumpa kembali di program Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tentu hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz mendekati bulan Ramadan yang akan usai, kita akan ngobrol terkait dengan sukseskah Ramadanku. Memang bulan Ramadan ini menawarkan sejumlah keistimewaan nih Pak Ustadz. Mulai dari pahala yang berlipat, ampunan yang kemudian terbuka lebar, dan doa yang lebih mustajab. Seakan-akan bulan Ramadan ini memberikan diskon besar-besaran kepada umat muslim. Nah lalu Pak Ustadz, pertanyaannya apakah semua ini dilakukan oleh kita sebagai umat muslim karena memang kecintaan kita kepada Allah atau memang karena bulan Ramadan tadi? Sebelumnya sempat disinggung juga oleh Pak Ustadz, apakah kita menjadi hamba Allah atau hamba Ramadan sebenarnya? Baik. Silakan ya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan. Huwallazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV As-Saimin As-Saimat dimanapun berada, juga Mbak Tiara, di penghujung Ramadan ini kita saatnya untuk muhasabah, introspeksi, kita koreksi apakah Ramadan yang kita jalani dari awal sampai sekarang ini menuai kesuksesan atau sebaliknya. Apakah Ramadan yang kita jalani ini hanya sebagai rutinitas ritual tahunan saja atau bisa membentuk karakter dan mental kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, dan yang menjawab adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lah, ukuran Ramadan itu sukses atau tidak, itu tentu melihatnya ketika Ramadan nanti sudah berlalu. Dan mungkin di episode sebelumnya pernah saya sampaikan mengutip dari satu makalah, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah, tapi jangan sekedar jadi hamba Ramadan. Jadilah orang-orang yang beribadah sepanjang tahun, tidak hanya beribadah ketika Ramadan saja. Ramadan yang identik dengan saum atau puasa, itu dalam ayat yang begitu populer, asal awal Ramadan selalu disebutkan, yaitu Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada target khusus yang pengen diraih dari puasa itu, yang puasa itu diidentiknya dengan Ramadan, adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi ada target atau titik yang pengen diraih ketika kita puasa adalah untuk memperoleh tattaqun, muttaqin bahasanya. Lah lalu pertanyaannya, berhasil nggak kita memperoleh predikat muttaqin itu tadi? Lah indikasi keberhasilan itu yang harus kita ketahui. Indikasi keberhasilan menjadi pribadi yang muttaqin itu seperti apa? Dalam Al-Quran, ini langsung Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin, dan seterusnya sampai di penghujung ayat itu uiddat lil muttaqin, dan itu disediakan untuk orang yang muttaqin. Lah orang muttaqin itu apa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pribadi yang hasil gemblengan Ramadan menjadi pribadi yang dermawan, baik dalam keadaan sarro itu lagi rezekinya luas, lagi rezekinya bagus, lagi baru gajian, wadorro atau lagi ketika tanggung bulan, lagi kalau bahasa tanggal tua. Nah, mampukah kita tetap berbagi? Kalau memang saat lagi habis gajian sih enteng lah ya, tapi saat lagi tanggung bulan,
Yang konon kata orang bilang katanya tinggal Senin sama Kemis, lah kok masih mau berbagi? Lah itulah hasil Ramadan. Kalau memang itu bisa, walaupun mungkin ketika bersedekahnya ya tentu nominalnya berbeda, ketika habis gajian sekian, ketika nanti tanggung bulan ya sekian, tapi tetap ada yang dikeluarkan, ada yang disedekahkan. Itu termasuk indikasi keberhasilan yang pertama. Merubah atau memang dulunya sudah ada, menambah, merubah atau menambah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih dermawan, lebih solider terhadap orang lain atau punya rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Bahkan sampai saat kita lagi sempit saja, kalau masih mau berbagi, lah itu yang keberhasilan Ramadan yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ayat ini adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarahnya. Karena ketika Ramadan kita memang dilatih untuk menahan amarah, sehingga ada hadis ketika kita diganggu orang, maka ucapkanlah inni shaim, saya lagi puasa. Bukan berarti nanti selesai puasa kita lanjutin berantem, bukan seperti itu, bukan. Wal kadhiminal ghaidha artinya orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Karena mungkin di episode sebelumnya pernah kita bahas bahwa la taghdab walakal jannah, jangan marah, maka jaminan untukmu surga. Dan di antara orang yang kuat itu bukan orang yang ahli tinju, ahli berantem, ahli gulat, enggak. Tapi orang yang bisa nahan diri saat lagi amarah memuncak. Dan inilah sebetulnya hasil didikan Ramadan itu sendiri. Dan untuk kelanjutannya ya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan lanjut ngobrolnya tetap bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya Pak Ustadz sudah menyebutkan 2 dari tanda-tanda yang mutakin ya Pak Ustadz. Pertama adalah merubah atau bahkan menambah pribadi menjadi lebih dermawan. Dan kemudian yang kedua adalah mampu menahan amarah. Selanjutnya apa Pak Ustadz? Baik, saudaraku, Soibin as-Saimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa titik 7 yang ingin diraih adalah la'allakum tattaqun atau pribadi yang muttaqin di antara tandanya. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anin nas. Bisa memberi maaf kepada orang lain. Memberi maaf itu terkadang terasa berat luar biasa ketika kita memaafkan orang-orang yang dulu mendolimi kita juga luar biasa. Tetapi memberi maaf itu sifat yang sangat terpuji. Makanya berat itu termasuk nilai terpuji itu. Nilai terpujinya karena beratnya itu. Lah wal 'afina 'anin nas, memberi maaf kepada orang lain. Dalam budaya kita biasanya setelah Ramadan ada istilah halal bihalal. Nah, itu kan dalam rangka untuk meminta dan atau saling meminta dan memberi maaf. Artinya kan saling memaafkan. Karena ada dosa yang tidak bisa terhapuskan, walaupun dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa nggak bisa terhapuskan, kalau dosa itu hakul adami, dosa yang berhubungan dengan sesama kita, sesama manusia ini. Walaupun kita ibadahnya luar biasa, tapi kalau dosa yang hakul adami, kita menzalimi orang, sebelum mendapatkan maaf dari orang yang bersangkutan, maka dosa kita belum diampuni oleh Allah. Tapi dengan catatan kita sudah meminta maaf, masalah dia memaafkan atau tidak, yaitu urusan nanti. Lah, untuk kita memperoleh maaf, ya kita memberi maaf kepada orang lain dulu. Orang-orang yang berbuat salah kepada kita, entah justru tidak keistimewaannya ketika mereka tidak meminta maaf, kok kita memaafkan. Lah, ini letak istimewanya. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menaklukkan kota Makkah atau yang dikenal dengan Fathu Makkah. Ketika beliau datang ke Makkah dengan membawa jamaah atau dalam tanda kutip pasukan yang begitu banyak, orang-orang Makkah udah ketakutan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memaafkan orang-orang yang dulu mendolimi beliau, bahkan sampai dalam bahasa mengusir beliau dari Makkah itu. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan mutakin itu, yaitu salah satu karakternya adalah wal afina
aninnas. Kemudian yang keempat, 4. karakter muttaqin yang ingin diraih dari la'allakum tattaqun itu tadi adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang ketika menyadari ia melakukan satu kesalahan, maka segera ia mengingat nama Allah dan memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Lah di Ramadan yang dikenal dengan bulan penuh ampunan, bahkan ada yang membagi Ramadan dalam 3 fase, di antaranya adalah yang penuh ampunan. Lah ketika kita Ramadan, kita dengan begitu semangatnya meminta ampun kepada Allah. Lah ketika nanti selesai Ramadan juga sama, saat kita menyadari satu kesalahan, maka segeralah dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, menyebut nama Allah dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diri surah Ali Imran. Kemudian dari surah yang lain, misalnya di awal Al-Baqarah yang ayatnya ini begitu banyak dihafal oleh kita karena masuk dalam rangkaian kalimat zikir tahlil ini. Itu diantara tanda muttaqin adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang iman percaya dengan adanya yang ghaib. Lah puasa itu termasuk ibadah sir, ibadah rahasia. Ibadah yang tidak bisa kita pamerkan. Kalau sholat bisa kita pertontonkan, zakat bisa, umroh apalagi, haji apalagi yang ngantar orang sekampung. Tapi puasa apa yang kita pamerkan? Inti mengajarkan kepada kita bahwa kita dilatih untuk percaya terhadap sesuatu yang di luar jangkauan panca indera kita. Rukun iman yang 6 itu bagi kita umat akhir zaman itu mungkin 99,9% gaib bagi kita. Iman pada Allah, Allah maha gaib. Iman pada malaikat Allah, malaikat gaib. Iman pada kitab Allah bagi kita yang nyata cuma Quran. Yang Taurat, Zabur, Injil bagi kita gaib. Iman pada para utusan Allah, semua utusan Allah bagi kita gaib. 124.000 nabi, 315 rasul, dan yang wajib kita ketahui cuma 25, bagi kita semuanya gaib. Wong kita hidup enggak sezaman dengan para nabi itu. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat bagi kita gaib. Quran hanya menyampaikan tandanya tapi enggak pernah menyampaikan tanggalnya. Kemudian yang terakhir, qada dan qadar bagi kita ya gaib. Ini diantara indikasi muttaqin. Untuk kelanjutannya insya Allah di segmen nanti berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, kita akan lanjut usai jeda ngobrol terkait sukseskah Ramadanku. Tetap bersama kami di Sinpo TV. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya ini masih terkait tanda-tanda karakter dari muttaqin yang ingin diraih ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, suksesnya Ramadan apabila tujuan tercapai, dan tujuan Ramadan itu membangun pribadi yang muttaqin. Lah karakter muttaqin sudah bisa kita sebutkan tadi dalam surah Ali Imran dan juga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang di Al-Baqarah misalnya yang tadi yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang menegakkan salat. Ketika Ramadan salat kita begitu luar biasa kan ya. Tarawih yang 8, yang 20 walaupun kadang mengerjakannya uber-uberan enggak karuan. Tapi yang terpenting salat kita semangat ketika Ramadan. Lah, orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang konsen dengan salatnya. Artinya salatnya tidak sembrono, yang penting salat selesai, enggak. Artinya yuqimuna shalah itu orang yang hati-hati ketika berwudu. Hati-hati dengan pakaiannya, dengan tempatnya, dengan badannya, suci enggak dari najis. Nah, kemudian dalam gerakannya, dalam bacaannya, semuanya dihati-hati. Dan yang terpenting adalah efek ketika nanti selesai sholat. Yang dimaksud dengan yuqimuna shalah itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban, enggak. Tapi mulai dari sepra sholat,
ketika sholat dan pasca sholat. Nah, ketika selesai sholat itu, apa yang dihasilkan oleh sholat? Karena sholat itu inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Lah mutakin itu hasil didikan Ramadan itu hendaknya menjadi orang-orang yang jauh dari faksya, jauh dari mungkar. Artinya faksya dan mungkar itu perilaku yang tidak baik yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang berderma berbagi. Itu hampir searti dengan karakter yang tadi yang disebutkan dalam surah Al-Imran, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang mau berbagi. Kemudian yang selanjutnya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang percaya bukan hanya dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena inti pokok dari ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad, titik beratnya sama, yaitu mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Itu ajaran pokoknya. Atau kalau dalam bingkai syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Nabi kita ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Nabi sebelumnya misalnya Nabi Musa, ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Inti ajarannya sama, hanya syariat ibadahnya yang berbeda-beda. Tapi inti ajaran tauhidnya, akidahnya sama, hanya syariat dan ibadahnya yang berbeda. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Yakin akan datangnya hari akhir. Orang nggak mungkin rela menahan lapar, nahan haus, kalau kita Indonesia ya kurang lebih 14 jam, kalau tidak didasari dengan keyakinan akan adanya hari akhir. Pasti akan ada sesuatu yang diraih di hari akhir nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah sampaikan, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu ibadah untukku dan saya yang langsung akan membalas atau memberi imbalan terhadap orang yang berpuasa itu. Lah semuanya ini kan akan diraihnya nanti di akhirat, bukan di dunia sekarang. Lah orang yang nggak ada keyakinan dalam dirinya berat kok, untuk puasa itu berat. Apalagi mohon maaf yang mungkin pekerjaannya di sektor lapangan, yang mungkin langsung terkena terik panas matahari begitu luar biasa, tanpa didasari dengan wabil akhirati hum yuqinun, nggak akan bisa. Terus kemudian dari kesekian karakter-karakter yang disebutkan itu tadi, bisa nggak kita raih di 11 bulan setelah Ramadan sebagai ukuran kesuksesan kita dalam menjalani Ramadan. Jadi pertanyaan besarnya, sukseskah Ramadanku? Jawabannya ada di kita di 11 bulan yang kita lalui. Adakah tanda-tanda yang disebutkan itu ada dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Semoga obrolan kita di episode Karomah kali ini bisa menambah ilmu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Ramadan ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang muttaqin, yang bisa menjaga nilai-nilai Ramadan di 11 bulan setelahnya, sampai akhir hayat kita nanti, di kontrak hidup kita dicabut oleh Allah, kita mengakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simple TV, News, Sport, Entertainment.